Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas lagi tentang wanita Batak atau buru Batak. Jadi setahu saya sebutan buru Batak itu adalah Boru Niraja. Boru Niraja di sini bukan berarti dia benar-benar putri raja, gambarannya putri raja hidup mewah dan lain sebagainya. Bukan. Di sini yang mau diambil di sini Boru Niraja adalah karakter yang kuat dan sifat buru Batak itu sendiri pada zaman itu, pada zaman dahulu. Jadi pada masa mama saya pun bisa saya rasakan. Artinya di sini bahwa buru Batak itu tidak dibenarkan, tidak diizinkan meninggalkan anak-anaknya pada saat masa kecil dan harus berjuang untuk menyekolahkan ataupun membuat yang terbaik bagi anak-anaknya, walaupun ingat, walaupun suaminya ataupun keluarganya tidak membantu dia. Makanya di sini dikatakan Boru Niraja, artinya Boru Niraja itu dia memiliki kemampuan mandiri, memiliki hati yang lembut dan memiliki visi kepada anak-anaknya. Jadi makanya pada zaman dulu tidak bisa atau tidak ada kita lihat Boru Batak meninggalkan anak-anaknya untuk nikah lagi ataupun pergi meninggalkan anak begitu saja. Akibatnya buru-buru Batak pada zaman dulu seperti itu memiliki karakter. Maka bisa sekarang kita lihat banyak orang-orang Batak yang sukses, ya, banyak orang-orang Batak yang kaya, banyak orang-orang Batak yang memiliki jabatan karena karakter ibu mereka atau Boru Batak zaman dulu itu memiliki karakter yang kuat, memperjuangkan yang terbaik buat anaknya. Dan tidak akan pernah kita jumpain zaman dulu Boru Batak meninggalkan anak-anaknya, ya. Dia pasti memperjuangkannya walaupun suaminya tukang pemabuk, walaupun suaminya jarang pulang ke rumah, ataupun walaupun suaminya nikah lagi. Jadi Boru Batak itu dia akan fokus kepada anaknya dan membesarkan anaknya, membuat anaknya yang terbaik, ya. Jadi kejadian yang viral kemarin setelah saya selidikin dan saya cek dan cross check, ternyata itu yang Boru Tasoid itu kalau saya tidak salah, dia meninggalkan kurang lebih anaknya 7 atau 8, saya nggak tahu, meninggalkan anak-anaknya dan suaminya untuk menikah lagi kepada laki-laki yang baru pujaannya. Nah, di situ letaknya, makanya masyarakat di sana sangat marah dan tidak senang atas perilaku daripada Boru Tasoid tersebut. Dan itu memang begitu. Jadi makanya saya katakan, ya, zaman mama saya atau zaman opung boru saya, ya, itu karakter perempuan Batak itu memang dia Boru Niraja. Boru Niraja artinya dia nggak akan pernah mau meninggalkan anaknya, ya, demi sesuatu yang baru, nggak akan mau dia. Ataupun kalau dia mau pergi, ya, dia akan bawa anak-anaknya. Misalnya dia tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya dan lain sebagainya, dia akan bawa anak-anaknya dan dia besarkan, dia akan berjuang untuk anak-anaknya. Itulah disebut Boru Niraja. Makanya nggak heran banyak orang Batak sukses karena mamanya itu berjuang untuk mereka. Bayangkan Boru Niraja, perempuan orang Batak itu tidak malu dia demi untuk anaknya. Saya ambil diri saya sendiri. Dulu mama saya itu tidak malu untuk pergi jualan pasar pagi ke Simpang Limun Medan hanya untuk menyekolahkan kami 7 anaknya. Saya masih ingat sekali, mama saya bangun pagi mengikat ada rubi dan menjual sayur-sayuran ke Simpang Limun demi kami menyekolahkan anak-anaknya. Saya ingat sekali, makanya saya katakan bahwa perempuan Batak itu adalah Boru Niraja yang sejatinya. Dan saya tidak setuju apabila ada perempuan Batak meninggalkan anak-anaknya, apapun alasannya. Kalaupun kamu ingin meninggalkan suamimu karena perilaku suamimu jahat dan lain sebagainya, kamu jangan pernah tinggalkan anak. Kamu bawa anakmu, kamu besarkan, kamu sekolahkan, kamu buat yang terbaik. Itu setahu saya Boru Batak. Makanya saya katakan
bahwa orang Batak sekarang ini ada karena mamanya dulu berjuang, contohnya mama saya sendiri. Jadi apa yang terjadi kemarin itu bukan salah di hukum adat. Jadi kepada wanita-wanita Batak sekarang yang Anda mungkin sekarang sudah kaya raya ataupun sukses dan lain sebagainya, yaitu hak Anda dan rezeki Anda. Tapi Anda jangan pernah menyalahkan hukum. Tapi Anda jangan pernah menyalahkan ataupun menghina hukum adat tersebut. Kalau tidak ada hukum adat Batak, mungkin suku Batak tidak banyak yang sukses sekarang ini. Kenapa leluhur kita dulu membuat aturan yang sedemikian rupa, meminta kepada wanita-wanita Batak jangan sekalipun menikah lagi kepada lelaki lain dan jangan pernah meninggalkan anak-anaknya, ya, ataupun kalau mau meninggalkan anak-anaknya ya bawa aja anaknya diurus, ya. Dan itu karena kesuksesan seorang anak, ya, kesuksesan seorang anak itu sangat tergantung kepada karakter ibunya, ya. Karena ibu itu yang membentuk karakter anaknya. Jadi apa yang terjadi ketika seorang ibu meninggalkan anaknya masih kecil-kecil dalam sekolah dan diurus oleh bapaknya, ya. Kejadian yang kemarin itu, Borutaso itu meninggalkan 6 atau 7 anaknya, dan bersyukurlah bahwa suami pertama Borutaso itu memiliki mental yang baja, dan sangat jarang kita lihat apabila laki-laki bisa mengurus anak-anaknya. Jadi kalau saya berpendapat kita orang Batak haruslah merawat hukum adat tersebut, ya. Adat itu penting sekali untuk membentuk karakter suatu komunitas dan membentuk sesuatu yang tidak sembarangan. Jadi bagi saudaraku yang mungkin sudah pernah tinggal di Eropa ataupun di Amerika atau negara-negara maju yang tidak memiliki adat lagi, lihatlah, perhatikan, ya, mereka tidak memiliki karakter yang kuat lagi. Mereka tidak memiliki suatu sistem yang kuat dalam pergaulan. Jadi kalau kita orang Batak yang sekarang ini mau tetap kita memiliki karakter yang kuat, mau tetap kita memiliki suatu identitas khusus, maka nggak ada pilihan. Kita harus menjaga dan memelihara hukum adat tersebut. Bagi yang saudaraku orang Batak yang tidak mau lagi memelihara hukum adat tersebut, nggak apa-apa. Hidup ini pilihan. Anda boleh memilih hal-hal yang lain yang menurut Anda yakinin dan percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa di dalam agama Kristen, ya, tidak pernah dikatakan Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak membenci adat. Itu terbukti Tuhan Yesus itu menghargai adat Yahudi. Dia ikut sunat dan ikut merayakan Paskah. Jadi banyak sekarang para pendeta-pendeta yang berusaha untuk mengikis adat istiadat orang Batak itu sendiri. Salah satu contohnya mereka mengatakan narasi bahwa ulos itu tidak perlu ada, ya, ulos. Padahal ulos itu adalah simbol penting di dalam adat istiadat orang Batak. Banyak pendeta-pendeta sekarang yang lupa tentang ajaran inti daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya, kalau nanti saya jadi seorang pendeta, saya akan fokuskan ke 3 ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Apa itu? Mengasihi sesama manusia. Banyak orang Kristen sekarang setiap minggu gereja ikut segala macam, tapi ketika dibenturkan saudara kandungnya ingin meminjam uang ataupun mengalami kesusahan dan dia berlebihan, dia tidak mengasihi saudara kandungnya dan tidak mau bantu. Padahal dia sendiri setiap minggu gereja dan setiap ada kegiatan dia tampil. Banyak orang Kristen sekarang yang tidak mau mengampuni atau memaafkan saudara kandungnya karena ada perselisihan, mungkin masalah harta warisan dan lain sebagainya. Ya, itu padahal salah. Pada Yesus sendiri meminta kita supaya mengampunin. Banyak orang Kristen sekarang menghakimin, merasa dia paling suci, paling benar, sehingga ulos pun dikatakannya orang yang memakai ulos dalam acara adat bisa dikatakan bahwa orang itu adalah lagi memuja orang leluhur dan lain sebagainya, dan itu bertentangan katanya. Makanya saya katakan kita harus cerdas. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa Trinop Sianturi.